Kalian tahu bahwa untuk menjalankan sebuah software dengan lancar, kita memerlukan perangkat yang mumpuni. Aplikasi Visual Studio, MATLAB, dan masih banyak aplikasi lainnya. Namun, kebanyakan mahasiswa tidak mengetahui apakah laptop mereka mampu untuk menjalankan aplikasi tersebut. Karena itulah, kami memperkenalkan sebuah program yang bernama Can My Device Support untuk membantu kalian menyelesaikan masalah ini. Laptop lemot jangan dipukul, nanti malah jadi mati. Karena penonton sudah berkumpul, mari kita mulai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ardiansyah dengan NIM 53024222016. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila dengan NIM 53024222012. Dan saya Galih Adiatma dengan NIM 53024222053. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah tahu dengan beberapa website berikut ini, atau mungkin pernah mencobanya. Pertama ada System Requirement Lab. Situs ini sangat populer bila kalian ingin mengecek suatu minimum System Requirement game yang ada di PC. Selain System Requirement Lab, masih ada situs populer lainnya seperti Game Debate dan juga PC Games Benchmark. Nah, tentunya dengan beberapa situs yang tadi pasti memiliki database game yang begitu banyak dan bisa membantu kalian menganalisa kemampuan PC kalian. Namun, dari situs-situs tadi tidak bisa menemukan data software yang dipakai untuk software yang mau kalian pakai untuk kuliah. Oleh karena itu, kami mencoba membuat sebuah program dengan konsep yang serupa untuk membantu teman-teman mahasiswa dalam mengecek kemampuan dari device-nya untuk menjalankan software-software yang dipakai di dalam perkuliahan, terutama di jurusan informatika dan juga jurusan teknik elektro. Can My Device Support Minimum and Recommended PC System Check for Informatic and Electro Student. Tentunya, dengan program yang telah kami buat, dapat memudahkan teman-teman tanpa ribet mencari informasi minimum sistem requirement software tersebut di internet. Dan bagi teman-teman yang awam, program ini juga memudahkan kalian untuk menganalisa kemampuan dari device teman-teman. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar flowchart berikut. Alur dari program yang kami buat sebenarnya cukup singkat. Pertama, program akan menampilkan list menu yang ditampilkan dengan menggunakan fungsi perulangan dari array berupa menu. Selanjutnya, program akan meminta input berupa nomor berdasarkan list menu yang ditampilkan untuk menjalankan atau keluar dari program. Input yang diberikan akan diperiksa menggunakan fungsi percabangan. Apabila benar, dalam hal ini user menginput angka 1 untuk run, maka program akan dijalankan. Apabila salah, maka program akan langsung berhenti. Berikutnya, program memerlukan input berbagai data yang dibutuhkan seperti prosesor, RAM, dan versi Windows pengguna dan juga software yang akan digunakan. Untuk menampilkan berbagai list data yang dibutuhkan, program akan melakukan fungsi perulangan kembali dari array berupa CPU, generasi, RAM, Windows, serta software yang digunakan. Setelah itu, program akan meminta interaksi berupa input data dari pengguna. Hal yang sama pula, ketika program mendapatkan input dari pengguna, maka akan diperiksa menggunakan fungsi percabangan. Apabila input data yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah list, maka program akan terus meminta input data yang diberikan dari pengguna. Nah, setelah program menerima berbagai input data yang dibutuhkan, maka program akan membandingkan data yang pengguna inputkan dengan data minimum system requirements yang tadi disimpan di dalam array. Untuk itu, maka program akan memeriksanya menggunakan fungsi percabangan. Di sini, apabila spesifikasi yang diinputkan pengguna berupa prosesor, generasi, RAM, versi Windows itu sama atau lebih tinggi dari minimum system requirements, maka program akan menampilkan hasil berupa good atau excellent. Apabila lebih rendah, maka akan menampilkan hasil bad. Kemudian mengenai skrip pemrograman yang kami pakai, sebenarnya masih cukup sederhana yang ditulis menggunakan bahasa C++. Nah, di mana kami menggunakan berbagai konsep mulai dari function, kemudian operator, dan juga perulangan yang berupa for, kemudian while, serta do while.
Lalu juga sedikit menggunakan sedikit variasi di mana kita menggunakan konsep break dan juga continue di dalam perulangan. Kemudian juga menggunakan konsep dari pencabangan berupa if else dan juga if then. Kemudian tak lupa juga menggunakan array untuk menyimpan data. Bisa Anda lihat untuk tipe data yang kami pakai di sini berupa integer dan ada juga yang berupa string. Di mana kami juga menggunakan tipe data tersebut juga dalam berbentuk array untuk membuat seolah-olah seperti membuat database. Nah, kok bisa? Jadi, kita tahu bahwa array memiliki indeks. Misalkan pada array n yang berisi indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan juga indeks 3 serta indeks-indeks lain berurutan sampai i. Sehingga dalam array yang kita bisa beri nama seperti list CPU yang kita isikan dengan Pentium, Core i3, Core i5 dan juga Core i7, dan juga list nama array yang lainnya yang bisa kalian lihat di skrip pemrograman kami, itu akan memiliki urutan indeks yang dapat diakses dan juga diproses dengan menyebutkan urutan indeks yang diinginkan. Karena setiap array tadi memiliki indeks yang berurutan mulai dari indeks 0 sampai indeks berapapun, maka kita bisa modelkan seperti pada tabel berikut ini. Lalu seperti yang telah dijelaskan di bagian flowchart tadi, bahwa kita akan menggunakan banyak fungsi perulangan seperti untuk menampilkan list menu berikut ini. Nah, dalam kode pengurangan for ini dimulai dengan inisialisasi array menggunakan nilai awal 0 alias array indeks ke 0, lalu akan berhenti sampai kondisi indeks yang terakhir. Dan di setiap pengulangannya akan menampilkan list yang ada di dalam array. Dalam contoh ini adalah list menu sampai indeks array habis. Nah, namun di sini apabila indeksnya sudah sampai di indeks kedua atau back, maka loop akan berhenti sehingga hanya menampilkan opsi run dan juga excite. Hal yang hampir serupa juga terjadi pada kode untuk menampilkan CPU, generasi, RAM, Windows, dan software dengan menggunakan konsep looping pada array. Selanjutnya, misal pada list CPU, setelah meminta input pengguna, maka akan disimpan dalam tipe data integer atau angka yang diberi nama CPU. Apabila nilai CPU lebih besar dari list yang ada, maka akan terus meminta untuk memasukkan data yang sesuai dengan menggunakan konsep perulangan while. Kemudian, dari input CPU yang berupa angka 1, 2, 3 tadi, kita butuh untuk merubahnya menjadi karakter seperti Pentium, Core i3, ataupun Core i5 agar nanti kita bisa menampilkan di bagian result. Sehingga kita butuh tipe data berupa string yang kita beri nama dengan nama CPU. Isi data dari nama CPU ini diambil dari array list CPU tadi yang dipilih menggunakan urutan indeksnya sesuai urutan yang dipilih pengguna pada input CPU tadi. Nah, karena list yang ditampilkan mulai dengan angka 1, sedangkan indeks dimulai dengan angka 0, maka kita perlu mengurangi 1 pada input CPU sehingga bisa menampilkan nama prosesor sesuai dengan yang diinginkan. Nah, setelah semua data dikumpulkan baik berupa integer maupun berupa string, misalkan apabila nilai dari integer CPU tadi lebih besar atau sama dengan data minimum prosesor software yang kami masukkan data array bertipe integer yang kami beri nama proses CPU, maka akan menyimpan kata good, dan di sini kita butuh tipe data kosong lagi berupa string yang kami beri nama hasil CPU untuk menyimpannya. Kemudian di bagian result akan ditampilkan seluruh data pengguna yang berisi mulai dari software yang dipilih, spesifikasi pengguna, sampai hasil analisa dan juga kesimpulan. Nah, untuk menganalisa kesimpulan, kami menggunakan fungsi percambangan lagi. Apabila nilai dari CPU, RAM, dan Windows bernilai lebih besar dari minimum requirement yang disimpan di dalam array berupa integer yang diberi nama proses CPU, RAM, dan Windows, maka akan memanggil function berupa ucapan excellent. Jika sama, akan memanggilkan function berisi ucapan good. Dan bila salah, satu saja lebih kecil daripada minimum requirement, maka akan memanggil function berupa ucapan bad. Nah, sekarang kita akan mencoba mensimulasikan atau menjalankan program ini.
Pertama kita akan pilih run. Lalu kita misalkan mau memilih CPU Intel Core i5. Kemudian untuk generasi kita Intel Gen 6 atau lebih tinggi. Kemudian untuk RAM-nya kita pakai 8 GB atau lebih tinggi. Kemudian untuk Windows kita pakai Windows 10. Misalkan kita mau menjalankan software Android Studio. Nah, di sini sudah tampil teman-teman, dan kesimpulannya spesifikasi yang aku masukkan tadi mendapatkan nilai excellent. Artinya bisa dipakai sangat lancar di device kalian. Oke, kita coba lagi ya teman-teman. Sekarang kita pilih run. Misalkan kita memilih CPU Intel Core i3, kemudian generasi ketiga atau lebih lama. Untuk RAM-nya 4 GB ke atas. Lalu Windows-nya kita pakai Windows 10. Misalkan kita mau menjalankan aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini kan sudah tampil teman-teman, dan kesimpulannya spesifikasi yang aku masukkan mendapatkan nilai good, yaitu sudah sanggup untuk menjalankan software ini. Misal nih, buat yang punya laptop kentang, kita pilih run 1, terus kita pilih CPU-nya Intel Pentium. Habis itu untuk generasinya kita pilih 3, 1. Terus kita pilih RAM list-nya, pilih 4 GB nomor 3. Terus untuk pemilihan Windows-nya kita pilih nomor 3 untuk Windows 10, dan kita pilih di sini untuk softwarenya yaitu Visual Studio Code. Nah, di sini sudah tampil teman-teman, dan kesimpulannya spesifikasi yang aku masukkan mendapatkan nilai bad, artinya sudah tidak sanggup untuk menjalankan software ini. Oke teman-teman, tadi itu merupakan sedikit pengenalan dari program yang kami buat. Nah, menurutmu gimana Cak programnya Cak? Sangat bermanfaat sekali sih, apalagi buat teman-teman yang masih awam mengenai spesifikasi laptop kayak gini. Oh ya, buat teman-teman yang mau mencobanya boleh banget. Untuk link source-nya udah disertakan di deskripsi di bawah ya teman-teman. Oke, juga terima kasih kepada audiens nih yang telah memperhatikan dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga komentarnya di bawah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Nah, demikian tadi teman-teman mengenai sedikit pengenalan program yang kami buat. Menurut kamu gimana nih Cak programnya Cak? Sangat bagus. Kayak mana sih? Sangat membantu ya.